Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5 yang saya sayangi? Semoga kalian semua serta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya sayangi, setelah kalian selesai melaksanakan pemilihan tengah semester dan kemarin dilanjutkan dengan kegiatan jeda tengah semester, hari ini kalian sudah mulai aktif kembali untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun secara online seperti ini. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat baik ini, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia, saya akan melanjutkan materi pembelajaran di tema yang ke-8. Kalian boleh membuka modulnya pada tema 8 dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Pada tema 8 kali ini, Ustaz akan membahas tentang teks fiksi. Sebelumnya anak-anak pernah saya jelaskan tentang teks non-fiksi. Apabila teks non-fiksi itu berdasarkan informasi yang aktual, yang nyata, berdasarkan fakta, sedangkan dalam teks fiksi ini adalah teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata, tidak sebenarnya. Jadi berdasarkannya adalah rekaan atau rekayasa belaka. Dalam hal ini contoh dari teks fiksi adalah cerpen. Kalian sering membaca cerpen cerita pendek. Dalam cerita pendek ini berarti menceritakan tentang sebagian dari kehidupan tokoh atau pelakunya. Anak-anak yang saya sayangi, dalam cerita fiksi ini memiliki ciri-ciri. Peristiwa atau kejadian dalam teks fiksi ini, ciri-cirinya adalah dalam cerita fiksi di situ pasti ada tokoh. Kemudian ada gagasan yang sama atau ide dari penulisnya. Berikutnya, dalam teks fiksi terjadi sesuatu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Artinya apa? Memiliki latar. Latar ini bisa menceritakan tentang waktu atau tempat dan suasana dalam cerita tersebut. Baik, anak-anak bisa melihat sebuah cerpen yang berjudul Gadis Penjajah Tikar. Anak-anak sudah ada di modul. Silahkan kalian baca dengan sungguh-sungguh, baca dengan teliti semuanya dari cerpen yang berjudul Gadis Penjajah Tikar. Dari cerpen tersebut, maka akan bisa kita simpulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerpen tersebut. Ustaz tidak membacanya ya secara tuntas, kalian nanti bisa membacanya sendiri dalam cerpen tersebut dan bisa melihat modul. Ya, dalam cerpen tersebut peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertama, seorang gadis kecil menawarkan tikar kepada Pak Umar. Apa reaksi Pak Umar? Pak Umar, tikar plastik yang akan disewanya. Umar ini adalah orang yang ditawari oleh gadis tadi
untuk nyewa tikarnya. Kemudian Pak Umar bertanya kepada gadis itu tentang dirinya. Dirinya ini tentang gadis tadi. Ya. Setelah gadis itu menceritakan tentang siapa dirinya, peristiwa berikutnya adalah Pak Umar terharu mendengarnya. Dengan keterharuan Pak Umar ini, apa yang dilakukan Pak Umar? Pak Umar memberi uang kepada gadis tersebut. Namun apa? Gadis tersebut ternyata menolaknya. Akhirnya Pak Umar menawarkan gadis itu untuk membantu membawakan rantang milik Pak Umar. Gadis itu pun diajak makan bersama oleh Pak Umar dengan keluarganya. Nah, cerpen yang tadi, yang peristiwa-peristiwa tadi ada 7. Kalau melihat jalan ceritanya, anak-anak, ya, jalan cerita cerpen tersebut menggunakan alur maju. Artinya apa? Jalan ceritanya itu mulai dari kenalan ke tahapan penyelesaian. Kemudian kalau ada alur maju berarti ada alur mundur ya anak-anak ya. Alur mundur itu adalah proses tidak urut ya. Kalau yang kalian baca tadi gadis penjajah tikar ini adalah urut. Anak-anak yang Ustaz sayangi, dalam menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dalam sebuah cerita fiksi ini dengan memperhatikan ceritanya. Yang pertama, kalian perlu pahami bersama latar ini bisa menceritakan tempat, bisa menceritakan waktu atau suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian salah satu ciri peristiwa atau kejadian yaitu terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, latar waktu dan latar tempat dalam teks fiksi itu bisa membantu kita untuk menemukan peristiwa dalam teks tersebut. Kemudian latar waktu. Latar waktu itu kapan? Pagi, bisa kemarin, yang sudah terjadi ya, bisa yang akan datang. Ini latar waktu. Kemudian latar tempat. Latar tempat itu bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di pantai, ya. Pokoknya yang menunjukkan tempat. Itu dengan kita melihat latar dari cerita yang kita baca. Anak-anak yang Ustaz sayangi, berikutnya kalian melihat sebuah contoh cerpen kembali, yakni pengalaman tak terlupakan. Oke, Ustaz akan bacakan. Kalian nanti bisa memperhatikan dengan baik ya. Aku naik di aula sekolah. Namaku disebut oleh kepala sekolah sebagai salah satu siswa berprestasi di sekolah. Tiba-tiba, kakiku tersandung tanaman hias yang ada di panggung saat aku tengah menuju ke tengah panggung. Laila, berapa ini? Terdengar samar-samar suara keras ibu. Aku bermimpi batinku. Pagi ini aku bangun kesiangan. Sudah pukul 6 pagi dan aku masih setia dengan baju tidurku. Aku panik. Aku bingung. Aku harus apa? Karena hari ini aku sholat subuhnya kesiangan dan aku mungkin terlambat. Aku segera ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan mandi serta ambil air wudhu cepat-cepat. Setelah sholat subuh, walaupun kesiangan, aku segera bersiap-siap berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa.
Ibu berpesan kepadaku, tapi aku tidak mendengarnya karena suara ibuku kalah dengan suara napasku yang terengah-engah. Aku berlari 2 kali lebih cepat dari biasanya sambil meyakinkan diri bahwa aku masih bisa menjadi siswa terbaik di sekolahku. Waktu yang dibutuhkan untuk sekolah hanya 15, tetapi untuk kali ini sepertinya hanya 10 menit. Akhirnya aku tiba di depan pintu gerbang sekolah. Pintu gerbang ternyata sudah ditutup. Aku semakin panik. Aku mencari siapa menjaga pintu gerbang sekolah. Tak lama penjaga sekolah yang tinggal di sekolahku muncul. Melihat kedatanganku, penjaga sekolah tersenyum-senyum seolah-olah mengejekku. Aku tidak peduli, aku ini sekarang. Tiba-tiba dia berkata sambil tertawa, "Kan hari libur, Neng." Astagfirullahaladzim, aku benar-benar lupa. Akhirnya aku pulang sambil tersipu-sipu malu. Dari cerpen di atas, maka kita akan menemukan bermacam-macam latarnya. Ya. Nah, suatu pagi Laila bermimpi menjadi siswa berprestasi. Mimpinya di waktu pagi hari ya, latar paginya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Ibu Laila membangunkannya. Laila bangun kesiangan dan tergesa-gesa ke sekolah. Akhirnya Laila tiba di depan gerbang sekolah. Gerbang sekolah sudah ditutup. Laila mencari satpam sekolah. Setelah muncul penjaga sekolah dan menginformasikan kepada Laila bahwa sekolah libur, Laila pulang dengan wajah tersipu malu. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerpen yang ada di atas yang tadi sudah Ustaz bacakan. Jadi sekali lagi anak-anak, fiksi ya, yang kalian perhatikan memiliki unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, dalam teks fiksi ada tokoh. Yang kedua, tokoh ini memiliki watak atau karakter. Kemudian yang ketiga, dalam teks fiksi ini memiliki latar, bisa tempat, bisa waktu, dan bisa suasana. Kemudian yang keempat, dalam sebuah teks fiksi ini memiliki amanat. Paling tidak dalam teks fiksi ini 4 ciri atau 4 unsur intrinsik dalam penyajiannya. Jadi setiap cerpen yang salah satunya contoh dari teks fiksi ini, maka peristiwa-peristiwanya itu bisa dicari dengan melihat keempat unsur-unsur tadi. Baik, itu kesimpulannya ya anak-anak ya. Berikutnya kalian lihat pada latihan soal tema yang ke-8. Setelah kalian cerpen yang berjudul Kura-kura dan Kera. Kura-kura dan Kera. Perhatikan baik-baik judulnya ya. Pada suatu hari hiduplah kura-kura dan kera. Mereka hidup di hutan dengan damai. Kura-kura sangat tekun dan baik hati. Ia tekun menanam buah di tamannya agar nanti dapat dimakan sama teman-temannya. Berbeda dengan kera, ia sangat pemalas dan tamak dalam makanan. Akan tetapi berdua berteman baik. Suatu hari Raja Sulaiman mengadakan kenduri atau makan bersama. Ia sengaja mengajak kura-kura dan kera agar dalam acara tersebut. Disinilah niat buruk kera datang. Ia bermaksud ingin mengambil makanan kura-kura. Dalam perjalanan,
Tiba-tiba kura-kura ditangkap oleh pemburu, tapi sang kera meninggalkannya. Kura-kura sangat sedih dengan sikap kera yang tak mau menolongnya. Setelah hari, kera datang menghampiri kura-kura yang sedang terperangkap. Akan tetapi kera melihat banyak sekali buah-buahan di tempat kura-kura. Kera berniat menggantikan kura-kura di perangkap tersebut karena tergiur melihat banyaknya buah-buahan. Akhirnya kera pun terperangkap di kandang pemburu. Oke, perhatikan dengan baik-baik anak-anak ya, di mana latar cerita tersebut. Perhatikan ada pada kalimat yang pertama, mereka hidup di hutan dengan damai. Berarti latar tempatnya adalah di hutan. Siapa tokoh utamanya dalam cerita? Tokoh utamanya ada dua, yaitu kera. Kura-kura atau kera dan kura-kura. Tuliskan peristiwa pembuka dari fabel tersebut. Ingat, di sini ada kata fabel. Karena apa? Pelakunya adalah binatang yang di situ berperilaku seperti manusia, bisa bicara. Ya. Cerita yang demikian namanya fabel. Dalam peristiwa pembuka, dalam cerpen tersebut di atas adalah apa? Nah, di sini pada suatu hari hiduplah kura-kura dan kera. Mereka hidup di hutan dengan damai. Nah, ini adalah merupakan pembuka dari cerita fabel tersebut di atas. Pertanyaan yang keempat, anak-anak, bagaimana karakter tokoh dalam cerita tersebut? Ada juga di sini kura-kura sangat tekun dan baik hati. Dan kera ini pemalas, tamak dalam makanan. Oke, paham ya anak-anak ya? Nomor 5, perilaku apakah yang tidak patut dicontoh dalam cerita tersebut? Perilaku yang dimiliki oleh kera yaitu dia pemalas dan tamak dalam makanan serta tidak memiliki kepedulian. Buktinya apa? Ketika kura-kura ditangkap, ditinggalkan begitu saja. Jangan sampai meniru watak yang demikian ini. Kemudian tuliskan peristiwa penutup dalam cerita fabel di atas. Oke, cerita penutupnya ada pada kalimat yang terakhir. Ya, kera berniat menggantikan kura-kura di perangkap tersebut karena tergiur melihat banyaknya buah-buahan. Akhirnya kera pun terperangkap di kandang pemburu. Paham ya anak-anak ya? Kemudian apa yang dimaksud dengan alur maju dan alur mundur? Alur maju dalam sebuah cerita fiksi seperti yang sudah kita jelaskan adalah alur yang menceritakan secara urut peristiwanya. Jadi peristiwanya secara urut dan bertahap. Dalam alur mundur adalah terjadi dalam sebaliknya. Ceritanya tidak urut, ya. Kemudian bisa juga dari mulai konflik menuju ke penyelesaian. Sedangkan dalam alur maju berurut dari mulai tahapan perkenalan ke tahapan penyelesaian. Jadi dalam sebuah cerita fiksi ini bisa penulis ataupun pengarang menampilkan cerita dalam bentuk alur maju ataupun dalam bentuk alur yang mundur, alur mundur. Anak-anak yang Ustaz sayangi, kemudian berikutnya yang nomor terakhir
dalam latihan tema yang dalam Ustadz berpesan, tuliskan sebuah cerita pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, nomor 10 ini nanti kalian pertemuan tugas yang akan datang. Sampai di sini saja anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan kalian akan memahami tentang teks